Dia tahu, karena dia melihat kita, keseharian kita, skill kita sudah sampai di mana, dia paham. Apa yang perlu diperbaiki, dia paham. Kalau kita sendiri kan yang mengevaluasi kan kadang kurang objektif gitu. Iya, kadang merasa udah puas aja gitu. Iya, kadang kita sudah merasa kayak Michael Jordan aja misalnya gitu kan, padahal baru latihan sejam gitu. Nah di sini akhirnya yang saya lihat kita butuh yang namanya mentor. Karena mentor ini bukan hanya dia akan mentransfer skillnya dia ke kita ya, dia juga bisa menjadi seorang motivator gitu, agar kita terus bersemangat gitu dalam latihan. Karena ya bayangin aja ya, kita harus melakukan latihan sebanyak 10.000 jam lamanya. Ya kadang normal ya kalau kita tuh bosan, kita jenuh. Nah disinilah fungsinya mentor gitu, untuk memberikan semangat ke kita, memberikan suntikan motivasi gitu. Tetapi kalau kita nggak ada mentor, kita hanya mengandalkan diri sendiri, akhirnya sudah kita merasa soalnya yang paling benar gitu. Seenaknya aja. Ya, seenaknya aja gitu kan. Latihan ya kalau lagi malas ya masalah. Benar. Apalagi kalau kita melakukannya sejak kecil ya. Kita kan ya wajar ya kalau usia anak-anak kita merasa ketika melakukan suatu konsistensi gitu dalam bentuk apapun gitu ya, ada naik turunnya. Karena mereka ini kan ya masih belum mencukupi keilmuannya, wawasannya gitu. Betul. Akhirnya mereka sangat membutuhkan pendamping gitu, untuk mengawasi mereka, untuk memberi semangat kepada mereka gitu, agar mereka terus bisa stabil gitu di dalam mengasah kemampuan yang mereka ingin capai gitu. Karena yang saya lihat orang-orang sukses itu mereka sudah memulainya sejak usia sedini mungkin. Jarang gitu mereka mulainya tuh nanti ketika lulus SMA atau enggak ketika lulus kuliah gitu. Karena waktu 10.000 jam ini kan gak sebentar. Coba deh kita hitung, misalnya kita ingin mencapai ya waktu 10.000 jam ini. Dalam satu hari misalnya kita latihan 3 jam. Nah, untuk mencapai 10.000 jam dong, kira-kira berapa lama? Kalau kita sehari melakukan latihan selama 3 jam. Setahun aja udah 365 dikalikan 3 jam per hari ya. Itu dengan cara konsisten ya Pak ya. Yeah. Belum ada misalnya sakit Iya. gitu. Anggaplah sehat setahun gitu. Benar, sehat setahun. Baru 1096 jam setahun. Untuk mencapai 10.000 jam, kira-kira berapa lama yang dia butuhkan? 10 tahun ini mah. 10 tahun kan? Iya. Nah bayangin, kalau kita baru startnya di usia 20, 30. ya terus kita ingin jadi pemain bola. Pensiun. Iya. Keburu kita udah tua duluan gitu. Iya. Fisik kita juga tidak mendukung lagi. Nah di sini maka sangat disayangkan gitu. Kalau misalnya nih anak kita memiliki bakat di bidang yang membutuhkan olah fisik gitu, tetapi kita telat gitu mentreatment anak kita, dan anak kita keburu tua gitu kan, keburu usia kemasannya itu lewat gitu. Akhirnya kan anak kita tidak bisa mengasah potensinya dengan maksimal. Nah di sini makanya para orang tua ini harus aware gitu, menyadari bahwa yang anak kita butuhkan itu bukan hanya sekedar pendidikan akademis semata gitu, tetapi pendidikan yang lain gitu, terutama yang bisa mengasah potensinya, yaitu berupa bakat dan minatnya gitu. Iya, kalau orang tua sudah mengasahnya dari kecil kan, yang untung orang tua juga. Pasti. Sebenarnya begitu ya Pak ya. Benar. Jadi nggak harus ribet-ribet lagi mikirin pas gedenya mau jadi apa. Nah itu. Banyak kan seperti itu. Benar. Nah, saya udah gede mau jadi apa nih? Benar. Baru nanya. Akhirnya pas anaknya banyak nyusahin orang tuanya, baru dia sadar. Oh ternyata selama ini treatment gue salah gitu. Nah tetapi kan akhirnya nasi udah jadi bubur gitu. Nah di sini ya biasanya kan penyesalan selalu datang belakangan.
Nah, kalau ini jangan sampai terjadi kepada diri kita, ya. Kalau kita pengen itu anak kita sukses di masa depannya, ya kita harus mau memikirkannya sejak usia anak-anak kita itu masih kecil gitu. Kita harus mau mengobservasi mereka. Apa nih kira-kira bakatnya? Apa kira-kira strength-nya, kekuatannya? Apa yang menjadi minat anak kita? Nah, di situ akhirnya kita bisa mengevaluasi. Nah, setelah kita mengevaluasi, kita bisa memberikan treatment yang tepat pada anak kita untuk mengasah potensinya. Bisa jadi ahli juga ya. Iya. Nah, ngomong secara ahli nih Pak, kan ada barusan Bapak bilang faktor bakat ya Pak. Iya. Nah itu sebenarnya berapa persen tuh faktor bakat itu mempengaruhi dia menjadi seorang ahli Pak? Sangat penting. Sangat penting. Karena apa? Karena bakat ini kan kemampuan secara naluriah. Dan itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada diri setiap anak manusia. Kalau seperti itu, kan sangat disayangkan kalau kita sia-siakan. Kan setiap manusia ini punya peran hidupnya yang berbeda-beda, satu dengan yang lain. Pola masing-masing gitu. Iya. Karena apa? Karena manusia ini kan nggak ada yang bisa segalanya gitu. Super serba bisa. Iya. Mereka kan harus berkolaborasi, harus saling mengisi. Coba Agung bayangkan deh dunia, kalau semua orang bisa segalanya, ini dunia mau jadi kayak apa coba? Nggak ada tukang kayu nggak ada. Tukang sol sepatu. Benar. Karena kayak keahlian menjadi kayak tukang sol aja. Iya. Itu kan butuh latihan. Betul. Tukang cukur aja gitu ya. Tukang cukur aja itu butuh latihan gitu, yang terstruktur gitu, agar dia ahli, agar ketika dia nyukur kepala orang tuh nggak botak gitu. Cuman bisanya stylenya apa botak. ngabisin ini. Iya, itu kan skill paling mudah gitu kan, nggak perlu skill malahan gitu. Nah, jadi di sini memang kalau kita ingin menguasai suatu keahlian, secara otomatis kan membutuhkan latihan, dan latihan ini kan membutuhkan waktu, dan waktu ini kan kita tidak bisa bermain-main gitu dengan waktu. Kalau kita bermain-main dengan waktu, ya berarti kita tidak sadar gitu. Manusia ini hidup pasti ada akhirnya. Dan kalau kita tidak memanfaatkan waktu hidup kita, ya akhirnya ya sudah. Kemampuan yang diberikan Tuhan kepada diri kita berupa bakat dan minat kita, itu kita sia-siakan. Tidak tereksplor gitu Pak. Tidak tereksplor. Tidak muncul ke permukaan. Padahal dengan kita memunculkan ini ke permukaan, akhirnya ini menjadi sumber rezeki kita, Bu. Nah, seharusnya kan para orang tua itu sadar gitu. Misalnya kita pengen nih anak kita sukses di masa depannya. Ayo kita aware dengan potensi yang dimiliki oleh anak kita. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Masa kita mau menyerahkan ini ke guru sekolahnya? Padahal guru sekolahnya hanya peduli dengan pelajaran matematika misalnya. Nah, rapot doang. Rapot doang. Biar nggak merah gitu. Nah itu kan lebih parah lagi gitu kan. Nah, akhirnya skill yang dimiliki anak-anak kita ini tidak tergali secara maksimal. Nah sekarang makanya saya berikan pilihan ini kepada orang tua. Ingin menjadikan anak-anak kita sukses di waktu mudanya, atau kita tidak pernah tahu anak kita kapan suksesnya. Itu tuh yang paling baik. Kapan suksesnya? Nah itu. Oke, baik, terima kasih Pak Doni. Ternyata Sama-sama. seorang ahli itu butuh latihan, Pasti, Bu. jam yang panjang. Terus Iya. kalau misalnya kita menyadarinya sejak kecil itu lebih keren lagi gitu, lebih keren lagi ya. Nggak harus tua-tuanya baru buka buku atau Iya, apa. karena kalau kita sudah tua kan kita terbatasi gitu, Iya. dengan kemampuan fisik kita yang makin melemah, ya. Terus akhirnya waktu hidup kita juga di ambang batas akhir gitu kan. Ada anak lah gitu, Nah, ada itu. Iya. Benar. Jadi Sangat disayangkan gitu kalau kita menyia-nyiakan waktu. Baik, siapa saja yang mau bertanya tentang masalah keahlian atau bakat atau 10.000 jam, ada bukunya. Nanti langsung tanyakan saja di link deskripsi di bawah ini. Silakan langsung ditanyakan saja. Apapun itu pertanyaannya, ada Telegramnya, ada Gmail. Biasanya sih orang-orang viewers semuanya di Bioeducation ini menanyakan lewat email ya, lewat Gmail.
Nanti saya rekap dan lain-lain dan pasti kami akan balas. Tunggu saja kita upload 2 hari sekali ya. Baik, sampai jumpa di video notification selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.